Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah berkontribusi kepada presentasi hari ini. Hari ini kita akan mengeksplorasi konsep inti dari teori lipid, langkah-langkah yang terlibat, serta penerapannya dalam situasi nyata. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan yang berguna bagi kita semua. Mari kita mulai. Kemudian saya akan kasih ke Saudari Monita untuk menyebutkan nama anggota kita. Baik, perkenalkan nama saya Monita Yana Safrin Sofa dengan NPM 2422010099. Di sini saya akan menyebutkan nama anggota saya, yakni yang pertama Aulia Soleha dengan NPM 2422010098. Yang kedua, saya sendiri Monita Yana Safrin Nova dengan NPM 2422010099. Yang ketiga, Wulan Widyastuti dengan NPM 2422011000. Yang keempat, Merinda Anggia Rahmawati dengan NPM 2422011001. Yang kelima, Naila Ramadhani Herman dengan NPM 2422011002. Yang kelima, Hazima Putri Utami dengan NPM 2422011003. Yang ketujuh, Zalfa Naura Dwi Jayanti dengan NPM 2422011004. Yang kedelapan, Mufli Aziz Hakim dengan NPM 2422011005. Yang kesembilan, Nafira Meisha Fani dengan NPM 2422011006. Yang kesepuluh, Nadia Helwa Zulaika Rahim dengan NPM 2422011008. Baik, selanjutnya tujuan yang akan dibacakan oleh Naila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama itu mengkaji motivasi dan kemampuan untuk berubah. Lipid menekankan pentingnya memahami motivasi individu atau kelompok yang terlibat dalam proses perubahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki keinginan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang diusulkan. Kedua, mengkaji sumber daya dan agen perubahan. Menilai sumber daya yang tersedia serta agen perubahan yang akan memfasilitasi proses perubahan adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal contohnya. Dan selanjutnya itu ketiga, mempertahankan perubahan. Salah satu tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan dapat dipertahankan dalam jangka panjang, bukan hanya sebagai perubahan hanya sementara. 4. Menentukan peran agen perubahan. Memilih peran yang tepat bagi agen perubahan sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas mereka secara efektif dalam memfasilitasi proses perubahan. 5. Menetapkan objektif akhir perubahan. Yang akhir ini adalah menentukan tujuan akhir dari proses perubahan, membantu semua pihak terlibat memahami arah dan hasil yang diharapkan dari perubahan tersebut. Intinya, dari semua perubahan akan mencapai akhir dari perubahan itu, yang intinya pada akhirnya akan mencapai tujuannya sendiri. Nah, sejarah teori perubahan lipid. Teori perubahan lipid muncul dari hubungan Ronald Lipid dengan Kurt Lewin, di mana Lipid adalah murid dan rekan Lewin. Meskipun konsep mereka mirip, Lipid mengembangkan teorinya sendiri yang lebih detail dibandingkan model perubahan Lewin. Jadi, Lipid mengembangkan 7 tahap perubahan sebagai pengembangan dari 3 tahap Lewin, Unfries, Jenks, dan Refresh, dengan fokus lebih besar pada pendekatan sistematik. Teori ini kemudian diterapkan dalam berbagai konteks organisasi termasuk keperawatan di Inggris.
Lipid mengembangkan model perubahan yang lebih rinci dan berfokus pada sistem organisasi. Ini seperti lipid membuat 7 tahap untuk membantu proses perubahan berjalan lebih terarah dan menyeluruh. Model ini sering digunakan dalam bidang keperawatan untuk mengelola perubahan di tempat kerja, sehingga lebih mudah diorganisir dan diterapkan. Konsep teori lipid. Teori perubahan 7 langkah lipid adalah pengembangan dari teori Lewin yang lebih menekankan peran agen perubahan, baik dari dalam, misalnya manajer, maupun luar organisasi, seperti konsultan. Agen luar membawa perspektif baru, meski mungkin perlu memahami budaya organisasi. Konsep utama dalam teori perubahan lipid. Yang pertama, mendiagnosa masalah. Agen perubahan harus mampu mengidentifikasi masalah yang perlu diubah. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap status quo dan pengumpulan data yang relevan untuk menghindari keputusan yang prematur. Yang kedua, bermacam-macam pengkajian. Agen perubahan harus melakukan pengkajian terhadap motivasi dan kemampuan perubahan, serta sumber-sumber yang tersedia untuk mendukung proses perubahan. Yang ketiga yaitu membantu klien memahami kebutuhan akan perubahan. Agen perubahan harus membantu klien memahami kebutuhan akan perubahan dan memotivasinya untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Hal ini melibatkan komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan diri dengan klien. 4. Membangun hubungan yang kuat dengan klien. Pembangunan hubungan yang kuat dengan klien adalah esensial. Agen perubahan harus membangun iklim yang aman dan terbuka. 5. Membangun klien memilih solusi yang tepat. Agen perubahan harus membantu klien memilih solusi yang tepat untuk masalah yang diidentifikasi. Hal ini melibatkan evaluasi alternatif dan seleksi solusi yang paling efektif. 6. Menandakan stabilisasi perubahan. Setelah perubahan berhasil dilakukan, agen perubahan harus mendukung stabilisasi perubahan. Hal ini melibatkan pelestarian perubahan yang telah dicapai dan memastikan bahwa perubahan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Yang ketujuh, akhiri hubungan dengan agen perubahan. Setelah perubahan berhasil, hubungan dengan agen perubahan bisa secara bertahap diakhiri. Pendekatan sistematik. Perubahan dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistematik yang lebih besar. Jadi saat melakukan perubahan, kita harus memperhatikan semua aspek yang ada dalam organisasi atau komunitas tersebut. Peran agen perubahan dalam teori perubahan lipid: mendiagnosis masalah dan membantu klien memahami kebutuhan akan perubahan, membangun hubungan yang kuat dengan klien, membantu klien memahami dan memilih solusi yang tepat, membantu klien memahami dan memilih solusi yang tepat, mendukung stabilitas perubahan. Lalu, kesimpulan yang kelompok kami dapat adalah teori perubahan dalam teori lipid yang merupakan perkembangan dari teori Lewin menyoroti pentingnya peran agen perubahan dalam proses perubahan di organisasi. Model ini terdiri dari 7 langkah, yaitu mengidentifikasi masalah, mengevaluasi sumber daya yang ada, menilai agen perubahan, menetapkan tujuan, menjelaskan peran agen, mempertahankan perubahan, dan mengakhiri hubungan dengan agen setelah perubahan berhasil. Keberhasilan perubahan sangat tergantung pada keterlibatan aktif agen perubahan dan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.